Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam. Pada anak-anak sekalian, semoga masih semangat, masih rajin menuntut ilmunya pada hari ini, terutama pendidikan agama Islam. Karena pendidikan agama Islam ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada anak-anak sekalian, Ustadz berharap agar terus mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam supaya mengerti tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan sebelum memulai pembelajaran, Ustaz ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak sekalian agar selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan di era pandemi seperti ini. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, keluar rumah menggunakan masker, dan melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah. Tak lupa pula jangan malas membantu orang tua di rumah, walaupun Ustaz tidak bisa mengawasi Anda sekalian secara langsung. Mudah-mudahan Ustaz berharap Anda selalu rajin membantu orang tua di rumah supaya ilmu yang dituntut, ilmu yang dicari mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang tua adalah segalanya bagi kita. Orang tua adalah panutan kita. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa. Tanpa mereka kita tidak bisa sampai seperti sekarang ini. Dan jangan lupa agar selalu melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang sudah disampaikan, baik itu salat berjamaah, ibadah-ibadah salat duha, salat tahajud, dan ibadah zikir-zikir yang lain yang sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Serta sebelum memulai pembelajaran agar selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dimudahkan, dilancarkan dalam menuntut ilmunya pada hari ini, terutama pendidikan agama Islam. Jadi hari ini Anda sekalian kita melanjutkan kembali pembelajaran pendidikan agama Islam kita. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami, bisa dimengerti materi yang Ustaz sampaikan, materi yang Ustaz jelaskan nantinya, dan anak-anak sekalian mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Langsung saja kita masuki pembelajaran kita. Selanjutnya kompetensi dasar. Yang pertama 1.4 beriman kepada malaikat-malaikat. 2.4 menghayati perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. 3.4 memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. 4.4 menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kompetensi dasar kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua menyebutkan dalil nakli dan dalil akli tentang iman kepada malaikat. 3 menjelaskan tugas-tugas malaikat. 4 menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. 5 mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat. 6 menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. 7 melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mudah-mudahan dengan tujuan pembelajaran itu, apa yang kita pelajari hari ini dapat tercapai sebagaimana yang disampaikan dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita masuki kepada internalisasi nilai Islam. Internalisasi nilai Islamnya yang berbunyi walahu ma fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsirun. Yang artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Nah, dari internalisasi nilai Islam itu kita sudah dapat mengetahui keterkaitan antara internalisasi nilai Islam dengan pembelajaran kita pada hari ini yang membahas tentang iman kepada malaikat. Nah,
Selanjutnya bab 7. Jadi alhamdulillah Anda sekalian, kita sudah sampai kepada bab 7 pada pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu bab 7 membahas ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Anda sekalian peta konsepnya. Situ yang pertama, meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji dan memahami malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji dan memahami makna iman kepada malaikat, mengkaji dan memahami strategi dakwah di Mekah, menerapkan sikap disiplin dan tertib dalam perilaku keseharian. Itulah peta konsep kita pada hari ini yang mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan peta konsep itu kita dapat mengetahui apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini, seperti mana tujuan pembelajaran. Juga peta konsep itu seperti itu, tentang apa yang harus kita pahami tentang pembelajaran kita pada hari ini pada bab 7. Selanjutnya materi kita pada hari ini. Yang pertama, siapakah malaikat itu? Jadi Anda sekalian, hari ini kita bahas tentang malaikat. Siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah seperti halnya manusia, jin dan yang lainnya, juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Dan malaikat itu adalah malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka diciptakan daripada nur atau cahaya. Jadi malaikat itu penciptaannya berbeda daripada kita manusia, jin dan yang lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya yang berbunyi, walahu ma fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 19. Dari bunyi ayat Al-Quran tersebut, bahwasanya di sana menjelaskan adalah semua yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Jadi di antara semua makhluk Tuhan itu, para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang tidak akan pernah durhaka kepada Allah, karena memang mereka diciptakan hanyalah sebagai menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa, berbeda dengan hanya manusia dan jin. Karena para malaikat itu diciptakan dari cahaya yang murni, yang bagus. Artinya mereka itu adalah selalu membawa cahaya untuk menyembah kepada yang Maha Kuasa, karena mereka tidak dititipkan dengan nafsu, mereka hanya dititipkan dengan akal. Oleh karena itu mereka tidak akan pernah durhaka, mereka selalu bertasbih, mereka selalu menyembah kepada yang Maha Kuasa, berbeda dengan kita yang dikasih dengan nafsu. Jadi mereka itu sangat taat kepada yang Maha Kuasa. Dan iman kepada malaikat itu adalah termasuk daripada kewajiban yang harus kita percayai, karena di antara rukun iman itu adalah iman kepada malaikat. Jadi jangan sampai tidak tahu
kepada rukun iman dan jangan sampai tidak mempercayai akan adanya malaikat, karena memang malaikat itu adalah makhluk yang gaib yang tidak terlihat oleh mata kita. Selanjutnya, nama dan tugas malaikat. Jadi Anda sekalian, malaikat itu sangat banyak jumlahnya daripada manusia. Nah, jadi di antara yang paling banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah malaikat. Nah, jadi malaikat itu sangat banyak daripada manusia diciptakan Allah taala. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitung berapa jumlah mereka, tapi diberitahukan daripada Al-Quran dan hadis mereka cukup banyak. Nah, tapi yang perlu kita ketahui adalah, atau yang perlu kita imani dalam kehidupan kita, yaitu ada 10 orang. Nah, itu diantaranya adalah yang pertama Jibril, yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua Mikail, malaikat yang bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. 4 Israel, malaikat Israel adalah yang bertugas untuk seluruh makhluk hidup baik jin dan iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Nah, jadi sebagai orang yang mencabut nyawa malaikat Israel itu. Nah, selanjutnya yang kelima dan yang keenam yaitu Mungkar dan Nakir. Mereka adalah malaikat yang bertugas menanyai kepada orang yang meninggal. Apabila sudah masuk ke dalam kubur, maka mereka akan dihadapkan oleh malaikat Mungkar dan Nakir dan ditanyai tentang amal kebaikan dan keburukan. Selanjutnya yang ketujuh dan yang kedelapan yaitu malaikat Rakib dan Atid. Mereka bertugas adalah mencatat amal kebaikan dan keburukan mulai daripada kita balik. Nah, balik itu sampai kepada perhitungan dosa dan pahala. Nah, kalau laki-laki apabila sudah mulai bermimpi atau suara sudah berubah, maka itu sudah mulai dicatat dosa dan pahala. Nah, mulai dari sanalah malaikat Rakib dan Atid mencatat amal perbuatan kita. Nah, sedangkan perempuan itu apabila sudah masuk waktu haid, maka dia juga sudah tercatat pahala dan dosanya masing-masing, tidak ikut lagi sebagaimana orang tua. Nah, jadi pada anak-anak sekalian agar selalu berhati-hati dalam bersikap, artinya kita itu selalu diawasi dalam semua kegiatan kita, baik yang buruk atau yang baik, semuanya ada catatannya yang dicatat oleh malaikat Malik, bukan ralat, malaikat Rakib dan Atid. Nah, itu. Nah, yang kesembilan malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Nah, jadi itulah malaikat yang menjaga surga yang selalu kita harapkan untuk bisa masuk ke dalamnya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli surga. Nah, yang ke-10 malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ahli itu. Nah, mudahan kita selalu terhindar daripada api neraka. Nah, jangan sampai, karena itu adalah sepedih-pedihnya siksa yang melebihi daripada siksaan yang ada di dunia. Nah, jadi jangan sampai kita itu termasuk
orang-orang yang dimasukkan kepada pintunya malaikat Malik. Nah, itulah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 10 orang itu adalah yang perlu kita ketahui, yang perlu kita imani dalam kehidupan kita. Nah, jadi jangan sampai kita tidak tahu akan 10 orang malaikat, karena mereka adalah bagian daripada rukun iman yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Nah, jadi sebagaimana manusia, malaikat itu anak-anak sekalian juga punya sifat dan perilaku sebagaimana halnya manusia. Seperti sifat-sifatnya adalah yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. 2, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Qalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Baduy. Nah, jadi anak sekalian, sebagaimana sudah Ustaz sebutkan yang pertama, mereka itu adalah makhluk yang taat. Mereka tidak pernah berbuat maksiat karena mereka tidak dititipkan sebagaimana nafsu seperti halnya manusia. Makanya mereka selalu taat, selalu beribadah kepada Yang Maha Kuasa, dan para malaikat itu bisa menyerupai makhluk-makhluk yang lain. Jadi sebagaimana halnya jin dan iblis juga bisa menyerupai makhluk-makhluk yang lain, malaikat juga bisa, tapi mereka adalah bertujuan untuk kebaikan. Seperti itu. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jadi tidak sama seperti halnya kita manusia perlu makan dan minum. Mereka tidak perlu makan dan minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Nah, jadi malaikat itu tidak punya jenis kelamin, baik itu laki-laki dan perempuan. Jadi mereka tidak ada rasa ketertarikan terhadap satu sama lainnya. Karena mereka memang tidak dianugerahi jenis kelamin dan hawa nafsu. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan mereka diciptakan adalah hanya untuk beribadah, mengesahkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Jadi anak sekalian, malaikat itu senang dengan orang-orang yang hadir di majelis zikir, orang-orang yang mengesahkan akan Tuhan. Nah, jadi barang siapa ingin bertemu malaikat, maka hadirlah di pembacaan majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu. Nah, yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Jadi malaikat itu juga senang terhadap orang-orang yang duduk menunggu salat berjamaah. Setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita akan mengkaji perbedaan malaikat jin dan manusia seperti tercantum dalam tabel berikut. Nah, jadi silakan anak-anak sekalian perhatikan buku pendidikan agama Islamnya, buka pada halaman 97. Nah, di situ perhatikan ada tabel-tabel yang membedakan antara sifat malaikat, jin, dan manusia. Nah, silakan anak-anak pelajari, perhatikan ada berapa perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh malaikat, jin, dan manusia dalam bersikap. Dan dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat, antara lain jadi hasil daripada kita mengetahui apa yang seharusnya kita ketahui di antara nama dan tugas malaikat, yaitu hikmahnya memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah SWT akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah diantara motivasi kita untuk mengenal nama-nama dan tugas malaikat. Nah, selanjutnya perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, silahkan Anda sekalian buka dan perhatikan tabel pada halaman 99. Nah, di situ ada yang membahas tentang perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada objek contoh perilaku. Jadi silakan Anda perhatikan dan lihat apa yang harus kita terapkan sebagai pengaplikasian perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada objek iman, ada contoh perilakunya. Nah, silakan Anda pahami, perhatikan bagaimana tentang perilaku-perilakunya. Nah, selanjutnya kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan dari cahaya atau nur. Malaikat juga mempunyai sifat sama seperti halnya manusia. Malaikat sangat banyak, tapi yang wajib diimani ada 10 sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu mulai dari Jibril sampai kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Nah, mungkin itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya penutup. Mudah-mudahan materi yang tadi Ustaz sampaikan, materi yang tadi Ustaz jelaskan mudah dipahami, bisa dimengerti oleh anak-anak sekalian, dan anak-anak sekalian mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Nah, jadi sampai di sini dulu materi yang dapat Ustaz sampaikan, sampai di sini dulu pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.